Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Dea Lestari dari Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu Business Pitch dari aplikasi MTix yang dimana di dalamnya ini tuh akan menjelaskan tentang web service API, REST API dengan output JSON dan juga implementasi dari GUI aplikasi tersebut. Nah, yang pertama di sini tuh saya menggunakan bahasa PHP. Nah, baik, yang pertama yaitu ada kelas database, yang dimana kelas database ini bertanggung jawab untuk mengelola koneksi database dari web service tersebut. Nah, jika database-nya itu tidak terkoneksi, maka akan muncul koneksi database gagal. Kemudian ada kelas user, yang dimana kelas user ini bertanggung jawab untuk mengelola entitas pengguna dan entitas pengguna. Kemudian di kelas user ini tuh ada create user, yang dimana create user tersebut merupakan operasi create. Di sini tuh ada create user, yang dimana metode create user pada objek user akan dipanggil untuk menyimpan pengguna baru ke dalam database. Nah, jika menyimpan berhasil, maka web service-nya itu akan merespon dengan pesan pengguna berhasil didaftarkan. Nah, kemudian ada function get user, yang dimana metode get user ini pada objek user dipanggil untuk mendapatkan data pengguna dari database berdasarkan username yang telah diberikan. Nah, jika penggunanya itu ditemukan dan kata sandinya cocok, maka web service-nya itu akan memberikan respon dengan pesan login berhasil. Kemudian ada update user dan delete user, di mana operasi ini akan mengupdate dan mendelete pada entitas pengguna yang tidak diimplementasikan. Nah, kemudian di sini ada kelas film, yang dimana kelas film ini tuh akan menampilkan output film dari database tersebut. Nah, operasi read dilakukan dengan metode HTTP GET dan menggunakan endpoint action film. Nah, saat menerima permintaan get film, metode get film pada objek film dipanggil untuk mendapatkan data dari semua film dari database. Nah, data film yang diperoleh dikirim sebagai respon web service. Nah, kemudian dalam kelas database di dalam kelas ini tuh di require
untuk mendapatkan konfigurasi koneksi ke database. Nah, objek dari database dibuat dan koneksi ke database didapatkan melalui pemanggilan get connection. Setelah itu, objek user dan film dan pembelian tiket dibuat menggunakan koneksi database yang telah didapatkan. Kemudian ada pembelian tiket yang dimana kelas pembelian tiket ini tuh akan menampilkan semua pembelian tiket dengan metode get all pembelian tiket. Nanti web service-nya akan merespon dengan menampilkan data dari pembelian tiket. Nah, kemudian selanjutnya tuh ada kelas API yang dimana kelas API ini meng-require once dari kelas database, kelas user, kelas film, dan kelas pembelian tiket. Nah, API ini tuh akan mengimplementasikan endpoint dari sign up, kemudian login, dan juga daftar film dan pembelian film. Nah, di sini tuh nantinya dalam API ini akan memberikan output JSON dengan jika yang dimasukkan itu salah, maka endpoint tidak valid atau tidak ada endpoint yang cocok. Nah, kemudian di dalam file index.php file ini tuh berfungsi sebagai mendapatkan data pengguna dari users, data film, mendapatkan data pembelian tiket dengan menampilkan data dalam format JSON. Nah, nanti ketika sudah memasukkan data ke dalam web service, maka si web service-nya itu akan muncul dalam berbentuk output JSON. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan output JSON dari web service tersebut. Localhost, kemudian kalian tuliskan folder di mana kalian membuat si file index.php-nya. Nah, nantinya itu ketika kita melakukan sebuah pengujian di dalam Postman atau aplikasi CURL, kita bisa melakukannya dengan cara get, post, update atau delete. Nah, di sini tuh si file index.php-nya itu akan menampilkan seluruh data JSON dari database yang sudah dimasukkan data dari si web service tersebut. Nah, di sini tuh ada users, ada tabel users dengan ID-nya 1, username-nya itu Delastari, dan seterusnya. Kemudian dari films, tabel films itu ada ID-nya 1 dengan title Insidious Director dengan deskripsinya, dan dari tabel pembelian tiket itu ada ID-nya itu 1. Jadi kita tuh memasukkan ID tiketnya itu 1 dengan user ID-nya itu kan tadi misalkan saya membeli misalkan di Alestari membeli tiket, berarti masukkan user ID-nya itu 1. Kemudian film ID yaitu si film pertama yaitu 1. Kemudian payment methodnya itu kita pilih dengan credit card. Nah, nantinya itu akan menampilkan purchase date, yaitu tanggal dari si pembelian aplikasi tersebut. Nah, kemudian
Kemudian selanjutnya kita masuk ke GUI, yang dimana kelas GUI ini, nah di dalam GUI dari aplikasi MTix-nya itu terdapat sebuah konektivitas database, yang dimana di dalamnya terdapat metode login, sign up, movie list, kemudian buy tiket untuk membeli tiket. Dengan melakukan konektivitasnya ke database MySQL JDBC. Jadi sebelum membuat GUI-nya ini, kita menambahkan library ke dalam ke dalam program ini. Nah, kemudian pada kedua metode tersebut, koneksi ke database dibuat dengan menggunakan Drive Manager Get Connection dan diinisialisasi dengan URL, username, dan password yang telah disesuaikan. Nah, setelah itu koneksi akan berhasil dibuat. Kemudian query-nya itu akan dieksekusi dengan URL, username, dan password yang telah disesuaikan. Nah, setelah koneksinya itu berhasil dibuat, koneksinya itu berhasil dibuat, maka preferred statement untuk melakukan operasi login atau sign up akan berhasil, akan menampilkan sebuah pop-up sign up successful, you can now log in. Kemudian koneksi akan ditutup dengan memanggil close setelah query selesai dieksekusi. Nah, kemudian pada private void buy ticket, coba sini ya lanjut. Nah, kemudian pada private void buy ticket, di sini tuh ketika pengguna melakukan pembelian tiket melalui antarmuka pengguna GUI, ada HTTP connection yang dibuat, yaitu data tiket yang dimasukkan oleh pengguna seperti nama tiket, harga tiket, dan metode pembayaran dikumpulkan. Nah, setelah itu URL endpoint dari web service untuk pembelian tiket diinisialisasi dengan parameter yang di-encode sesuai dengan data tiket. Nah, objek HTTP URL connection dibuat dan diatur metode HTTP-nya sebagai post. Nah, kemudian web service akan menerima permintaan memproses data tiket dan mengembalikan respons dengan respons JSON. Nah, aplikasi MTix dapat menerima tanggapan dari web service melalui HTTP URL connection. Nah, tanggapan ditampilkan kepada pengguna melalui dialog box yang menampilkan pesan sukses atau pesan error tergantung pada respon yang diterima. Nah, kemudian login, private void login.
saat pengguna melakukan login melalui antarmuka pengguna GUI HTTP connection juga digunakan. Nah, data login pengguna yaitu username dan password dikumpulkan dari input files pada GUI. Nah, URL endpoint-nya itu untuk login diinisialisasikan dengan parameter yang sesuai dengan data login. Nah, objek HTTP URL connection dibuat dan diatur metode HTTP-nya sebagai post. Kemudian koneksi dibuat dengan menggunakan URL dan metode post. Kemudian permintaan dikirimkan ke web service. Maka web service akan menerima permintaan, memverifikasi data login dan mengembalikan respons. Nah, aplikasi MTix akan menerima tanggapan berupa pesan sukses atau pesan error, tergantung pada respon yang diterima. Nah, melalui koneksi HTTP ini, aplikasi MTix dapat berkomunikasi dengan web service untuk melakukan operasi pembelian tiket dan login. Nah, koneksi HTTP ini memungkinkan aplikasi untuk mengirimkan permintaan dan menerima respons dari web service sehingga memungkinkan interaksi antara aplikasi dan web service yang terjadi di balik layar. Nah, kemudian kita akan mencoba menjalankan GUI tersebut. Nah, di sini maka akan tampil login. Yang pertama itu login. Nah, jika kita belum login, kita sign up terlebih dahulu. Misalkan itu Sajpa Naura. Kita masukkan passwordnya yaitu 2802. Nah, ketika mengklik sign up, maka akan muncul sign up successful, you can now log in. Nah, setelah sign up kita dapat melanjutkan ke tahap login. Nah, kita masukkan kembali username yang udah kita buat tadi, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita login. Nah, maka login successful. Nah, kemudian di sini kita akan disuruh untuk memilih film. Misalkan kita pilih Hidden Strike, kemudian lanjut ke pembelian tiket. Kita tulis kembali tiket name-nya, kan Hidden Strike. Kemudian tiket price-nya itu 35.000 dengan menggunakan payment methodnya OPPO. Nah, ketika mengklik buy tiket, maka output JSON dari web service-nya itu akan muncul. Nah, yang tadi itu kan kita menggunakan memasukkan username itu Sajpa Naura dengan ID-nya itu 7. Nah, di sini tuh dapat dilihat ya dari hasil filmsnya juga. Susah. Karena ininya itu panjang, jadi mungkin segini aja. Nah, oke. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai web service dan juga GUI yang terkoneksi ke database dengan prinsip OOP dan juga solid design patterns. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.